Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah ini. Namun sebelum ibadah ini dimulai, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian hormat bagi Bapa Surga. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan pujian, Holy Spirit God, come and fill this place. Holy Spirit God, come and fill this place. For I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada minggu ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat Tuhan dengan mengakui betapa berdosanya kami, betapa tidak berdayanya kami, dan betapa lemahnya kami Tuhan menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Iman kami sering tergoncang, kami sering tidak setia, kami lebih memikirkan diri kami dengan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Nah saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mengetahui hal-hal tersembunyi dalam kehidupan kami, boleh mengungkapkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang sudah kami kerjakan. Dan biarlah kami semua boleh mengakui itu di hadapan Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan yang mendengar pengakuan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui perbuatan-perbuatan kami yang tersembunyi di balik pintu-pintu tertutup. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 140 ayat 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan dari manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Tuhanku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita angkat pujian. Engkaulah Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Hidupi kebenaran.
Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang berdoa memohon berkat dan pertolongan Tuhan, supaya kita dapat mengerti dan menangkap pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, mendapat kesempatan lagi untuk kami bisa menikmati jalannya ibadah pada hari ini. Terlebih kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Firman yang telah dibacakan dan diperdengarkan kepada kami mau merenungkannya dengan memohon pertolongan dari Tuhan kami, dari Tuhan Roh Kudus yang akan mencelikkan mata kami, melihat kebenaran-kebenaran, dan dari situ kami akan terus membangun iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, urapi abdi-Mu yang lemah ini supaya penyampaian firman dapat diterima, dimengerti dengan mudah oleh setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Waktu di mana firman Tuhan diberitakan dari awal sampai akhir, sekali lagi kami mohon berkat dan pertolongan dari Tuhan, sehingga kami semua bisa menikmati layanan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang telah dibacakan dari Mazmur nomor 126 ayat 5, kita mau renungkan dengan tema dari air mata menuju kemuliaan kekal. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 26 ini adalah Mazmur yang sangat menarik untuk kita renungkan pada hari ini. Mazmur memang salah satu dari bentuk tulisan kuno yang di dalamnya mengandung pesan-pesan yang sangat baik untuk kehidupan iman kita. Menurut para teolog, penulisan Mazmur ini terjadi di antara rentang waktu antara abad ke-10 sampai dengan abad yang ke-5. Dan Mazmur ini adalah Mazmur yang biasa disampaikan dalam sebuah ibadah formal di Bait Suci, baik di zaman masa pemerintahan Raja Daud maupun sesudahnya. Nah, Mazmur ini biasanya juga dibawakan oleh orang-orang Lewi yang diberikan tugas khusus untuk membawakan atau melantunkan Mazmur ini di dalam ibadah tersebut. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 126 ini sesungguhnya merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas penggenapan semua janji-janjinya kepada umat Israel yang pada masa lampau telah mengalami berbagai macam penderitaan dalam perjalanan hidup mereka dan bahkan dalam perjalanan iman mereka, sampai akhirnya Tuhan menyatakan belas kasih-Nya dan mendengar semua seru doa dan keluh kesahnya dan menggenapkan apa yang dijanjikannya, yaitu Tuhan memulihkan orang-orang Yehuda ini untuk bisa menikmati kembali kenyamanan di negerinya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 126 khususnya di ayat 5 ini sebenarnya punya latar belakang yang bisa kita baca di dalam kitab 2 Tawarik, khususnya di pasal 32. Pada masa itu, pemerintahan kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia. Dan umat Yehuda pada masa itu berada dalam tekanan yang sangat berat. Karena bangsa tetangga mereka, yaitu bangsa Asyur dengan rajanya yang bernama Sanherib, pada masa itu sedang melakukan pengepungan terhadap kota Yerusalem, terhadap benteng tembok kota yang mengelilingi kota Yerusalem itu, dan mengancam keamanan, keselamatan, dan kenyamanan orang-orang Yehuda yang tinggal di dalam kota Yerusalem itu. Dan oleh karena itulah, sang Raja Hizkia pada masa itu, dia mendorong, menguatkan keyakinan iman orang-orang Yehuda itu sendiri, supaya mereka tidak gentar menghadapi tekanan yang dihadapi oleh Raja Asyur, yaitu Sanherib, yang melakukan pengepungan secara luar biasa terhadap kota Yerusalem itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa yang menyedihkan itu dicatat oleh kitab para nabi, khususnya di kitab 2 Tawarik pasal 32 itu. Dan Mazmur ini merupakan Mazmur penggenapan, mengungkapkan rasa syukurnya karena faktanya Tuhan telah membebaskan mereka. Peristiwa yang terjadi di tahun 701 sebelum Masehi itu, bahwa akhirnya Sanherib gagal mengepung kota Yerusalem. Mereka meninggalkan gelanggang arena pertempuran itu karena kuasa Tuhan yang bekerja dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Sehingga tidak ada satupun umat Yehuda yang mengalami kematian akibat pengepungan itu. Lalu pengalaman yang serupa juga terjadi dialami oleh bangsa Yehuda ini pada tahun 538 sebelum Masehi, ketika waktu itu sebagian besar orang-orang di Yehuda ini ditawan di Babel. Pada tahun 538 sebelum Masehi itu Tuhan menyatakan keajaibannya dan mengembalikan mereka bisa pulang kembali ke kota Yerusalem. Dan atas dua peristiwa besar itulah maka lahirlah Mazmur nomor 136 ini, yang di dalamnya syairnya sungguh sangat indah, sudah kita dengarkan bersama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesan apa yang dapat kita gali dan kita dapatkan dari Mazmur nomor 126 ayat 5 ini untuk kehidupan kita di zaman modern ini? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan lewat perenungan pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah melalui bacaan teks Mazmur 126 ayat 5 ini kita mendapatkan pesan bahwa perjuangan hidup umat Tuhan memang tidak mudah. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Dan ini terjadi di berbagai belahan dunia ini. Kepada suku bangsa manapun, bahwa umat Tuhan dalam perjalanan hidupnya seringkali menghadapi tekanan-tekanan yang tidak mudah. Sama seperti yang dialami oleh umat Israel atau umat Yehuda khususnya pada masa itu. Ketika mereka mendapat intimidasi dan tekanan yang sangat berat dari kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Asyur dengan rajanya Sanherib. Mereka melakukan pengepungan yang luar biasa ketatnya, dan itu dilakukan selama berbulan-bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan orang yang tinggal dalam sebuah benteng kota dan di luar kota dikepung oleh prajurit yang jumlahnya ratusan ribu. Tentu orang Yehuda tidak bisa keluar meninggalkan rumahnya atau meninggalkan benteng kotanya. Bagaimana dengan kebutuhan hidup mereka? Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sosial mereka? Bagaimana dengan pekerjaan pertanian mereka? Bagaimana dengan pekerjaan perkebunan mereka? Semua tidak bisa dilakukan. Ibaratnya mereka sedang seperti orang yang sedang menunggu kematian. Karena di luar tembok itu, prajurit Sanherib sedang menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan yang hebat. Nah, dalam situasi yang seperti itu Bapak Ibu, tentu saja umat Yehuda mengalami suatu tekanan yang sangat berat. Mereka mungkin mereka bisa jadi mengalami putus asa ketika mereka melihat kehidupan mereka sudah tidak nyaman lagi.
Mereka bisa jadi berpikir bahwa perkebunan yang mereka bangun selama ini akan ditinggalkan menjadi hutan belantara karena mereka tidak bisa berkebun merawat dengan baik. Ladang-ladang gandum mereka bisa jadi akan mengering dan tidak bisa ditanami karena mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan pengairan atau pembibitan untuk tanaman gandum di ladang mereka. Jadi hidup mereka dibatasi, hidup mereka dikekang, hidup mereka diawasi, dan bahkan mereka berada dalam satu intimidasi yang sangat menakutkan. Itulah kehidupan umat Tuhan, umat Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi kehidupan umat Tuhan sepertinya dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, selalu menghadapi tantangan yang serupa dengan itu. Bahkan di kehidupan kita di zaman modern ini sekalipun, kita seringkali mendengar ada banyak umat Tuhan yang hidup dalam tekanan karena intimidasi, karena ancaman, karena provokasi. Ya. Itu kita bisa saksikan dan kita bisa mendapat berita itu di banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Bahkan yang terakhir di minggu-minggu belakangan ini kita mendapatkan berita teman-teman kita yang di Medan, khususnya para pedagang-pedagang daging babi itu sedang mendapatkan intimidasi. Mereka tiba-tiba mendapatkan SK dari wali kota Medan untuk tidak boleh lagi berjualan di pinggir-pinggir jalan itu. Hanya karena alasan menghormati agama pihak yang mayoritas. Belum lagi kita bisa mendengar di banyak tempat ada gereja-gereja yang menggunakan bangunan ruko ditutup dan tidak diizinkan lagi untuk bisa beribadah. Bahkan gereja-gereja yang sudah memulai pembangunan gedungnya dan sudah mendapatkan izin prinsip pembangunan gedung sekalipun, ada yang harus terpaksa dibubarkan, dibatalkan oleh karena intimidasi, oleh karena tekanan, oleh karena represi dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok mayoritas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, realitas seperti ini menggambarkan suasana yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada zaman Raja Hizkia itu. Mereka sebenarnya pengen hidup mandiri, bebas dari tekanan manapun, membangun kehidupan sebagai sebuah bangsa, ya, membangun jaringan-jaringan perekonomian, jaringan pertanian dan lain sebagainya, dengan berharap tidak ada hambatan dari pihak manapun. Tetapi bangsa-bangsa di sekelilingnya yang merasa superior, merasa memiliki kekuatan militer yang hebat, mereka datang mengepung dan memberikan tekanan yang menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Dan disitulah umat Tuhan harus berjuang. Berjuang bukan saja untuk mempertahankan imannya, tapi juga berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Supaya mereka bisa melangsungkan regenerasi menjadi sebuah bangsa yang solid di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa santai dan kita tidak bisa leluasa dalam bergerak mengekspresikan iman kita di tengah-tengah dunia yang memang tidak menyukai kehadiran kita. Di tengah-tengah dunia yang sudah dibutakan oleh ajaran-ajaran agama yang menyesatkan, yang membenci sesamanya, meniadakan nilai-nilai kemanusiaan dan mengabaikan prinsip untuk kita bisa punya hak hidup bersama di tengah-tengah bangsa ini. Nah, situasi seperti inilah kita perlu merefleksikan dan merenungkan betapa seorang murid Tuhan, seorang umat Tuhan, ketika kita ditempatkan di satu tempat tertentu dan kita menjadi bagian yang minoritas itu, kita mesti harus siap untuk menghadapi semua tekanan, adanya intimidasi, adanya represi dari pihak-pihak lain. Dan Mazmur ini sudah memberitahukan kepada kita bahwa perjuangan hidup umat Tuhan memang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Itu pesan pertama. Yang kedua yang bisa kita dapatkan dari pembacaan Mazmur pasal 126 ayat 5 ini adalah bahwa kita harus menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Ya. Frasa dari ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ya. Air mata di sini menggambarkan tentang
ekspresi kesedihan yang sangat mendalam, ya, atau menggambarkan tentang sebuah pergumulan yang berat melalui doa yang disertai dengan tangisan sampai meneteskan air mata. Jadi kita bisa membayangkan betapa kepedihan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada masa itu. Mereka berada dalam suatu pengepungan yang sangat ketat. Mereka mau melakukan sesuatu menjadi tidak leluasa, dan yang terjadi mereka selalu meneteskan air mata. Setiap kali mereka mau melakukan segala sesuatu selalu disertai dengan tetesan air mata. Ketika mereka mau menabur, ya, artinya menanam, membuka ladang untuk menanam gandum atau tanaman makanan lainnya, mereka selalu diliputi dengan perasaan gentar, takut, was-was dari ancaman Sanherib, Raja Asyur itu. Dan itu sebabnya mereka dikatakan di sini menabur dengan mencucurkan air mata. Nah, bagi orang-orang yang takut, bekerja disertai dengan rasa cemas dan takut sampai meneteskan air mata, bisa jadi mereka memilih untuk tidak bekerja. Ya, tidak usah bekerja. Mengapa bekerja? Jika harus disertai dengan rasa takut. Tetapi bagi sebagian orang yang memiliki ketekunan, memiliki kesabaran, meskipun harus disertai dengan tetesan air mata, mereka tetap bekerja. Mereka sadar mereka perlu hidup, mereka perlu topangan hidup, mereka butuh makan untuk menghidupi keluarganya. Dan itu sebabnya mereka meskipun dengan perasaan takut, gentar, dan sedih, sampai harus meneteskan air mata, mereka tetap bekerja, menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ya. Fokusnya adalah pada kesabaran dan ketekunan. Ya. Banyak orang tidak bisa bekerja dengan optimal ketika berada di dalam situasi tertekan. Mungkin tuntutannya terlalu berat, bisa jadi tuntutannya terlalu berat, atau bisa jadi target yang ditentukan sangat tinggi, sehingga menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, dan bahkan menimbulkan rasa takut yang berat. Dan bisa jadi orang itu akhirnya mengambil keputusan, saya lebih baik resign atau mengundurkan diri dan tidak bekerja, jika harus bekerja di bawah tekanan yang seperti itu. Nah, disinilah ujian kesabaran dan ketekunan yang diminta. Kalimat atau frasa yang mengatakan menabur dengan mencucurkan air mata ini menggambarkan bahwa umat Yehuda memang harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang pahit, tetapi mereka tidak menyerah, mereka tidak putus asa, mereka tidak angkat tangan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi hidup. Tidak demikian. Mereka tetap menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Mereka yang berladang tetap berladang, mereka yang berkebun tetap berkebun. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7, Raja Hizkia memberi nasihat kepada seluruh rakyatnya mengatakan demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ini sebuah kalimat motivasi yang sangat baik, yang mendorong umat untuk tidak menyerah pada keadaan, membangun semangat kembali, menghidupkan gairah untuk menjalani hidup dengan optimis melihat masa depan, dengan diyakinkan oleh Raja Hizkia bahwa yang menyertai kita, yang menyertai umat Tuhan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang menyertai musuh-musuhnya umat Tuhan. Dalam konteks ini adalah Raja Asyur dengan seluruh bala tentaranya yang jumlahnya ratusan ribu itu. Ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa, ini sebuah pernyataan motivasi yang sangat membanggakan yang diucapkan oleh Raja Hizkia, supaya umat Yehuda tidak takut menghadapi semua ancaman itu. Karena dalam kacamata imannya Hizkia, oknum yang menyertai umat Yehuda itu jumlahnya jauh lebih besar, kekuatannya jauh lebih kuat, kemampuannya jauh lebih mampu jika dibandingkan dengan ratusan ribu tentara Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib itu. Dan oleh karena itu, umat Yehuda kembali dibangunkan semangatnya. Meskipun harus menghadapi kenyataan, mereka harus
menabur disertai dengan tetesan air mata. Tetapi ini adalah gambaran konkret pentingnya kita hidup dengan sabar dan tekun dalam menghadapi keadaan yang sulit sekalipun. Kata menabur dengan tetesan air mata itu, Bapak Ibu, menabur itu kan identik dengan pekerjaan pertanian. Nah, pekerjaan pertanian itu dalam konteks yang dijalani oleh orang-orang Yehuda pada masa itu, meskipun tidak ada tekanan dari pihak Sanherib dan bala tentaranya, toh tetap membutuhkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Karena apa yang dikerjakan oleh para petani hari ini, ketika mereka mulai menggarap lahan tanah itu, menggemburkan tanah itu dengan cangkul, dengan bajak, kemudian mereka menaburkan benih, sampai akhirnya mereka panen, mereka butuh rentang waktu yang panjang. Bisa jadi itu menunggu waktu dalam 4 bulan sampai 7 bulan. Dan selama itu mereka tidak mendapat penghasilan apa-apa. Disitulah ujian kesabaran dan ketekunan sudah dialami oleh orang-orang Yehuda itu. Ya. Jika kita belajar dari kenyataan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun diajarkan supaya memiliki kesabaran dan ketekunan dalam kita bekerja, dalam kita ingin mencapai meraih sesuatu yang kita harapkan. Sama seperti petani yang sedang menabur tadi, dibutuhkan kurang lebih rentang waktu 4-7 bulan. Dari mulai dia menggarap tanahnya, sampai dia bisa memanen hasil dari apa yang mereka tanam. Itu butuh waktu yang lama. Dan disitulah ujian kesabaran dan ketekunan benar-benar diuji di sana. Oleh karena itu, menjalani hidup sebagai umat Tuhan, kita memang harus sabar dan tetap tekun dalam menghadapi realitas yang sulit sekalipun. Itu pesan yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, melalui bacaan Mazmur 126 ayat 5 ini kita mendapatkan pesan bahwa kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Setelah kita berjuang dengan susah payah menghadapi tekanan, setelah kita perlu belajar kesabaran seperti seorang petani yang menunggu masa panen butuh waktu yang lama, maka di ujung dari semuanya itu, Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah, yaitu menuai dengan sorak-sorai. Perhatikan frasa terakhir dari ayat yang kita baca tadi, akan menuai dengan bersorak-sorak. Kata sorak-sorai di dalam ayat ini menggambarkan suasana orang yang sedang bernyanyi dengan bersorak atau dengan suara nyaring yang sangat keras. Seperti tidak ada yang terganggu ketika mereka berteriak dengan suara yang keras itu. Ya. Kita bisa membayangkan, orang yang mengekspresikan suasana bahagianya dengan berteriak atau bernyanyi dengan suara yang keras, tetapi tidak ada orang yang merasa terganggu di sekelilingnya. Itu luar biasa. Jadi itu ekspresi sukacita, ekspresi sorak-sorai yang sungguh-sungguh lepas dari segala beban. Inilah yang ingin ditekankan oleh Mazmur di ayat pasal 126 ayat 5 ini. Meskipun orang diizinkan melewati masa-masa yang susah, bahkan harus menabur dengan meneteskan air mata. Tetapi tepat pada waktunya, Tuhan bisa mengubahkan suasana dan keadaan yang kita hadapi ini. Tuhan sanggup membalikkan keadaan dan situasi yang kita hadapi ini. Yang dulunya tertekan dan menderita. Suasana itu bisa diubah oleh kekuatan kuasa Tuhan. Menjadi suasana yang penuh dengan suasana yang sukacita. Sorak-sorai. Bernyanyi dengan suara yang lantang dan tidak ada orang yang merasa terganggu oleh suara kita. Itu benar-benar ekspresi yang bebas. Kita meluapkan rasa sukacita kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala keajaiban di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita memang seringkali melewati lembah-lembah yang kelam. Ya, tidak selalu dalam keadaan yang nyaman dan enak. Itulah dinamika hidup kita ini. Karena kita masih hidup di tengah dunia dan kita hidup bersama-sama dengan berbagai jenis orang yang berbeda-beda, yang mana ada kelompok atau pribadi yang bisa menyenangkan kita, tetapi di sisi lain ada kelompok atau perorangan yang bisa menimbulkan rasa takut kepada kita. Itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Tetapi firman hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita sabar, ibarat seperti petani yang menabur benih sambil diiringi dengan tetesan air mata. Tetapi kelak pada waktunya,
Tuhan bisa mengubahkan itu, membalikkan suasana itu menjadi suasana yang penuh sukacita. Apa yang dituai dengan sorak-sorai itu? Jelas kalau kita kembali kepada bacaan latar belakang teks Mazmur 126 itu, yaitu ada di kitab 2 Tawarik pasal 32. Di sana yang mereka tuai adalah mereka diluputkan dari ancaman Sanherib dan bala tentaranya. Mereka juga diizinkan pulang dari tanah pembuangan di Babel pada tahun 538 sebelum Masehi itu. Itu dua peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah umat pilihan Tuhan, bahwa mereka telah sukses melewati masa hidup yang ditekan, masa hidup yang mengalami ancaman, dan Tuhan membalikkan itu. Dan Mazmur 126 ayat 5 ini menggambarkan situasi bagaimana umat Tuhan yang dulunya tertekan diubahkan tepat pada waktunya mengalami sorak-sorai kemenangan pembebasan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang beriman kita hidup di tengah dunia yang membenci kita. Ada kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi kepada kita. Bahkan ada yang melakukan diskriminasi kepada kita. Ada tekanan dari kelompok mayoritas. Ada dominasi dari para pemegang kekuasaan. Itu adalah bagian dari dinamika kehidupan kita sebagai orang beriman di tengah dunia ini. Maka jalanilah iman kita dengan sabar dan tekun, meskipun harus disertai dengan tetesan air mata. Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita. Tuhan sanggup untuk memulihkan semua kondisi itu, mengubahnya dari tetesan air mata menjadi suasana penuh dengan sorak-sorai. Maka dari air mata kita akan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu pada hari ini boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Kami sadar sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, seringkali kami menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi intimidasi, menghadapi perlakuan yang diskriminatif di tengah-tengah masyarakat kami. Tetapi biarlah itu semua kami sadari sebagai dinamika kehidupan sebagai orang beriman. Ajar kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap memiliki kesabaran dan ketekunan dalam kami menjalani kehidupan ini. Ajar kami semua untuk tidak putus asa menghadapi keadaan yang sulit sekalipun. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu mengubahkan semua kondisi dan situasi di sekeliling kami, dan bahkan membalikkan dari tetesan air mata, kami bisa kembali kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Karena kami percaya bahwa dari air mata itu kami bisa menuju kepada kemuliaan yang kekal, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening atas nama Yayasan Moria atau QR Code dan ShopeePay, OPPO. Kita iringi dengan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali diizinkan dan dilayakkan untuk menghampiri tahta Tuhan, untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada kebaktian ibadah minggu ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Kami ucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, yang percaya, beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Kami juga menaikkan syafaat kami untuk keluarga-keluarga dalam umat-Mu di gereja ini Tuhan. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan perekonomian, ada yang bergumul dengan keharmonisan dalam rumah tangga, ada yang bergumul dengan pendidikan anak-anak. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, Tuhan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berharap, bersandar kepada Tuhan dalam Kristus. Tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kami yang lebih besar daripada anugerah yang terbesar, yaitu Kristus. Kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari semua permasalahan-permasalahan kami. Kami percaya ketika ada masalah dalam kehidupan kami, apapun dimensinya, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesuksesan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Namun ucapan syukur ini Tuhan jangan berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami itu boleh dirasakan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, dimanapun Tuhan nyatakan gereja kami. Di Pulau Jawa, Kalimantan, dan di pulau-pulau lain. Kiranya gereja ini boleh menjadi cermin bagi kasih, kesetiaan Tuhan pada umatnya. Pertumbuhan yang terjadi bukan karena kami mengejar jumlah, tapi karena semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan umat-Mu di gereja ini. Dan kiranya semua pemimpin-pemimpin gereja, gembala, baik di sinode maupun gereja lokal, boleh menjadi teladan yang memantulkan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi umatnya. Mampukan setiap para pemimpin
di tengah segala kelemahannya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dengan pertolongan dari Roh Tuhan yang kudus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia di mana Tuhan tempatkan kami. Banyak pergumulan, banyak kesulitan dan tantangan, tapi kami percaya apapun pergumulan, kesulitan dan tantangan itu di tangan Tuhan, kami pasti bisa melaluinya. Dan di akhir tahun nanti kami boleh memuliakan nama Tuhan karena kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan, tantangan dalam kehidupan bernegara ini. Tuhan sertai Presiden sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan juga sertai lembaga yudikatif, lembaga legislatif untuk menjalankan peran-perannya sesuai dengan firman Tuhan. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang melayani di 3 lembaga ini. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin pahit dan gelap ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan syafaat ini kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10b. Dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang, arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus.